Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Deadcon yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama John yang sedang berada di sebuah kamar hotel Miramar pada tahun 1984. John adalah seorang pembuat software komputer yang saat ini sedang mengembangkan software komunikasi bernama Link Rabbit. Akan tetapi, proyek Link Rabbit tersebut tidak terlalu mendapat perhatian publik dikarenakan softwarenya yang berbayar serta harganya yang sangat mahal. Maka dari itu, pihak yang membiayai proyek John terpaksa harus menutupnya. John pun merasa kesal dan tidak terima akan keputusan mereka. Ketika dia termenung di dalam kamar hotelnya, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengajak John untuk mengobrol melalui software buatannya. Orang misterius itu memperkenalkan dirinya sebagai Bobby. Di sana, Bobby meminta John untuk mencarikannya teman bermain di dunia nyata. Awalnya John tidak mau membantu Bobby. Akan tetapi Bobby bersedia membantu John untuk mendapatkan pelanggan yang mau menggunakan softwarenya. Mengetahui hal itu, John pun menerima tawaran itu. Tapi setelah membuat perjanjian itu, Bobby malah mengambil alih tubuh John. Ternyata Bobby ini adalah sosok iblis. Iblis Bobby yang kini mengambil alih tubuh John mulai memerintahkan John untuk menculik beberapa anak lalu menjadikan mereka sebagai tumbal dalam ritual pemujaan iblis Bobby. Setelah berhari-hari, seorang karyawan bernama Warren masuk ke dalam kamar hotel yang ditempati oleh John. Warren sangat terkejut melihat banyaknya simbol pemujaan iblis serta beberapa anak yang menjadi tumbal. Namun ketika pihak hotel datang ke sana, tiba-tiba saja mayat anak-anak itu menghilang secara misterius. John juga menghilang dari kamar hotel tersebut. Namun bekas ritual yang dilakukan John masih ada di dalam kamar tersebut. Kemungkinan besar saat ini John telah dijadikan sebagai anak buah dari iblis Bobby. Kemudian John pun resmi dijadikan tersangka atas hilangnya anak-anak di daerah dekat hotel tersebut. Sejak kejadian itu, kamar hotel yang ditempati John yaitu kamar 2210A tidak diperbolehkan untuk disewa oleh pengunjung hotel. Beberapa tahun pun telah berlalu sejak kejadian mengerikan di Hotel Miramar. Saat ini di daerah dekat hotel itu sedang diadakan acara meriah bernama ViewCon. ViewCon adalah sebuah acara di mana para konten kreator bisa bertemu secara tatap muka dengan para fans mereka. Konten kreator ini mencakupi gamers, selebgram, youtuber, dan streamer. Acara itu dihadiri oleh banyak konten kreator termasuk seorang youtuber wanita bernama Ashley. Banyak anak-anak yang sangat mengidolakan Ashley dan meminta berfoto bersamanya. Meskipun dirinya sangat terkenal dan diidolakan banyak orang, terkadang Ashley merasa sangat lelah dengan kehidupannya sebagai youtuber. Ashley bahkan tidak bisa menjalani kehidupan pribadinya. Maka dari itu, Ashley berencana untuk berhenti dari sosial media setelah menyelesaikan acara ViewCon ini. Akan tetapi asistennya yang bernama Kara meminta Ashley untuk tetap menjadi YouTuber. Sampai di acara ViewCon, Ashley dan Kara menginap di sebuah hotel Miramar. Kemudian mereka berdua segera diantarkan menuju kamar hotel mereka. Namun ternyata kamar hotel yang dipesan untuk Ashley telah disewa oleh konten kreator lain. Hal itu pun membuat Kara menjadi marah dan mulai mengajukan komplain pada pihak hotel. Manajer hotel menjelaskan bahwa kamar hotel itu sudah penuh. Kara pun tetap memaksa manajer hotel untuk menyediakan kamar hotel untuk Ashley. Pasalnya, Kara sudah memesan kamar hotel itu jauh-jauh hari, namun sesampai di sana kamar hotel itu malah disewa oleh orang lain. Karena tak ada pilihan lain, manajer hotel pun menyewakan kamar hotel bernomor 2210A. Sebenarnya kamar itu tidak boleh untuk disewakan lagi setelah kejadian mengerikan yang terjadi di sana. Tapi karena Kara terus memaksa, manajer hotel pun membiarkannya menyewa kamar hotel tersebut. Sang manajer pun tidak menceritakan kejadian buruk yang pernah terjadi di kamar tersebut. Lalu pegawai hotel segera mengantarkan Ashley dan Kara menuju kamar hotel bernomor 2210A. Hey. I know I shouldn't be saying this. Okay, after you, ma'am. Sekilas dekorasi kamar itu nampak biasa saja seperti kamar-kamar pada umumnya. Ketika masuk ke dalam kamar itu, Ashley merasa jika suhu kamar itu sangatlah dingin. Namun dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Oh, it's a sign. Kemudian Ashley menemukan foto Polaroid yang menampilkan seorang bocah dan tulisan bernama Bobby 1984. Kemungkinan besar bocah itu adalah perwujudan dari iblis Bobby yang telah mengendalikan John. Setelah membereskan barangnya, Ashley segera pergi ke acara ViewCon. You all know AKA Ashley. She's got over 4 million followers. Ashley terlihat sudah sangat lelah menjadi sosok yang terkenal. Kemanapun dia pergi, pasti banyak penggemarnya yang ingin berfoto dengan dirinya. Kemudian Ashley yang sudah merasa lelah kembali ke dalam kamar hotelnya. Ketika masuk ke kamar hotelnya, Ashley sangat terkejut melihat kamarnya itu yang sudah dalam keadaan yang sangat berantakan.
Ashley pun berspekulasi jika fansnya menyelinap masuk ke dalam kamarnya dan mengacak-acak kamar dari Ashley. Lalu Ashley pun iseng mengecek ruang pakaian dan di sana dia menemukan gambar simbol ritual satanisme. Tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh kedatangan Kara bersama dengan petugas keamanan. Dari hasil pemeriksaan petugas keamanan, tidak ditemukan tanda-tanda bekas pembobolan. Bahkan barang-barang milik Ashley pun tidak ada yang menghilang. Setelah merapikan kamar hotelnya, Ashley pun menceritakan kejadian buruk yang ia alami dalam vlog terbarunya. Selesai membuat vlog, Ashley memutuskan untuk menyegarkan dirinya dengan berendam di bathtub. Saking kelelahannya, Ashley pun sampai ketiduran di dalam bathtub. Lalu Ashley pun bermimpi buruk tentang John yang membuat Ashley pun menjadi terbangun. Tak lama, salah satu konten kreator bernama Megan yang menginap di kamar sebelah mulai mendatangi kamar Ashley. Dia mengaku mendengar suara gaduh dari kamar Ashley. Ashley pun sedikit heran karena dia sama sekali tidak membuat suara gaduh. Di malam harinya saat Ashley sedang menonton videonya sendiri, lampu di kamarnya mendadak mati semua. Ashley pun segera menelpon pihak hotel agar mereka memperbaiki lampu di kamarnya. Tak bisa lama, salah satu pegawai hotel datang ke kamar Ashley. Akan tetapi pegawai itu menolak untuk masuk ke dalam kamar Ashley. Jadi dia hanya memperbaiki lampu yang ada pada dinding kamar Ashley, sedangkan lampu ruang pakaian Ashley tidak diperbaiki. Setelah pegawai itu pergi, lagi dan lagi lampu di kamar Ashley mati lagi. Di tengah suasana yang gelap, Ashley melihat ada bekas telapak tangan berwarna merah pada dinding ruang pakaiannya. Merasa sangat ketakutan, Ashley pun ingin keluar dari kamar itu. Tapi tiba-tiba saja ada sesuatu yang mulai menarik Ashley masuk ke dalam ruang pakaiannya. Keesokan harinya, ViewCon hari kedua pun dimulai. Di tengah keramaian, Ashley datang ke acara ViewCon dengan tampilan yang sangat berantakan. Bahkan dia tidak menggunakan alas kaki dan tidak sempat berdandan. Selain itu, Ashley juga menunjukkan sikap yang aneh. Sepertinya Ashley telah dikendalikan oleh iblis Bobby yang masih bersemayam di kamar 2210A. Ketika acara berlangsung, Ashley terlihat tertarik pada seorang gadis cilik. Ashley pun segera membawa gadis cilik itu menuju kamarnya. Dalam perjalanan, Ashley bertemu dengan selingkuhan Megan yang bernama Dave. Dave berniat untuk berbicara sedikit dengan Ashley, namun Ashley terus berjalan ke depan tanpa memperdulikan Dave. Dave pun merasa bahwa Ashley bertingkah sangat aneh. Tak lama kemudian, Ashley dihentikan oleh ibu dari gadis cilik yang dia bawa. Percobaan Ashley dalam mencari tumbal pertamanya pun gagal. Meskipun begitu, setelah Ashley berkeliling tempat itu, dia menemukan bocah yang bisa dia jadikan tumbal. Ashley pun segera membawa bocah itu ke dalam kamarnya untuk dijadikan sebagai tumbal dalam ritual yang diperintahkan Bobby. Beberapa jam kemudian, Kara mencari Ashley di kamarnya. Pintu kamar Ashley pun mulai terbuka dengan sendirinya. Tanpa ada rasa ketakutan, Kara masuk dalam kamar Ashley yang sangat gelap tersebut. Di tempat lain, Dave yang berada di kamarnya sedang asik menonton video mantap-mantapnya dengan Megan. Saat menonton video itu, Dave menemukan sebuah kejanggalan di mana ada seorang bocah yang terekam di dalam video mantap-mantapnya. Dave pun segera melaporkan tentang adanya penyusup pada pihak hotel yaitu Warren yang kebetulan sedang berjaga di lobi. Warren pun merasa terkejut dan mulai menanyakan apakah anak itu menggunakan pakaian polo krim dengan celana coklat atau tidak. Dave pun seketika terkejut karena ternyata Warren mengetahui ciri-ciri anak yang menyelinap di kamar Megan. Warren juga menanyakan beberapa pertanyaan pada Dave mengenai anak-anak lain, menanyakan tentang seorang pria bernama John, serta menanyakan tentang Link Rabbit. Sebelum berbicara lebih jauh, manajer hotel langsung meminta Warren mematikan telepon yang terhubung dengan Dave. Dave pun merasa bahwa manajer hotel dan Warren sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Dia mulai mencari tahu tentang Link Rabbit serta John yang sempat Warren katakan tadi. Dari hasil pencariannya, Dave pun mengetahui kisah tentang pembunuhan berantai yang dilakukan John pada beberapa anak di kamar hotel 2210A. Setelah melakukan pembunuhan itu, John serta korbannya menghilang tanpa jejak. Kebetulan kamar hotel itu terhubung dengan kamar hotel dari Megan. Kemungkinan besar hantu John dan iblis Bobby akan menghantui Megan juga. Dia pun segera mencari keberadaan dari Megan. Sementara itu, ternyata Megan sedang beristirahat di kamarnya. Kemudian Megan mendapat pesan dari Dave yang memintanya untuk tidak masuk kamarnya terlebih dahulu. Namun Megan tidak mau mendengarkan perkataan Dave dikarenakan dia yang ingin segera tidur. Karena khawatir, Dave pun segera pergi ke kamar Megan. Why haven't you answered your phone? You've been texting. Yes, I'm sorry, but You're look, such an I know asshole. I'm sorry. I'm an asshole. I get it. Beruntungnya Megan masih belum diganggu oleh iblis tersebut. Dave pun mencoba menjelaskan pada Megan bahwa ada sesuatu yang aneh pada kamar yang ditempati oleh Megan. Akan tetapi Megan tetap tidak mau pergi. Alhasil Dave pun terpaksa berdiam diri di kamar Megan untuk melindunginya dari gangguan iblis Bobby. I'm not leaving you.
Beberapa saat kemudian, Iblis Bobby mulai mengganggu mereka. Kemudian Megan ditarik oleh Iblis Bobby masuk ke dalam kamar dari Ashley. Dave pun segera masuk ke dalam kamar Ashley dan di sana terlihat banyak sekali bercak darah serta bekas ritual pemujaan setan. Dave mendengar suara Megan dari dalam ruang pakaian. Ketika dibuka, Dave terkejut melihat beberapa korban yang telah ditumbalkan oleh Ashley termasuk Kara. Megan terlihat sedang berdiri di depan Dave dan ketika Dave menyentuh Megan, Megan berbalik melihat Dave dengan mata yang mengeluarkan darah sambil meminta Dave untuk melihat ke belakangnya. Dave pun segera melihat ke belakangnya dan ternyata sudah ada John dan Ashley yang berada di belakangnya. Seketika Dave pun langsung dibunuh oleh Ashley. Sejak saat itu mereka tidak pernah ditemukan alias menghilang secara misterius. Scene akhir memperlihatkan seorang konten kreator wanita yang menginap di kamar 2210A. Wanita itu saat senang menginap di sana dikarenakan dahulu kamar itu pernah ditinggali oleh Ashley. Lalu tanpa dia sadari, Iblis Bobby mulai mengincarnya untuk dijadikan sebagai alat dalam mencari tumbal ritual satanisme yang akan dilakukan oleh Iblis Bobby. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.